Konsep hari akhir, hari kiamat, ada di berbagai agama dan kepercayaan. Hari itu adalah puncak dari kehidupan kita di dunia, titik di mana waktu berhenti dan keabadian dimulai. Hari kiamat menandai akhir dunia seperti yang kita pahami, sebuah peralihan ke alam di luar pemahaman manusia. Peristiwa ini digambarkan dengan sangat jelas dalam banyak kitab suci, seringkali digambarkan sebagai peristiwa dahsyat yang akan mengubah tatanan kehidupan. Ini adalah waktu perhitungan, di mana setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di bumi. Hari kiamat bukan hanya akhir, tetapi juga awal transisi menuju kehidupan yang melampaui batas pemahaman kita saat ini. Ini adalah konsep yang menimbulkan kekaguman sekaligus ketakutan, mendorong kita untuk merenungkan hakikat hidup, mati, dan akhirat. Memahami peristiwa penting ini membutuhkan pendalaman kitab suci dan menjelajahi implikasi mendalam yang dimilikinya bagi umat manusia. Gambaran yang digunakan untuk menggambarkan hari kiamat seringkali menakjubkan dan terkadang menakutkan. Salah satu gambaran yang paling mencolok melibatkan perubahan struktur alam semesta kita, langit dan bumi yang melipat ke dalam dirinya sendiri. Gambaran ini sangat kuat dalam tradisi Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran menggunakan metafora yang jelas untuk menyampaikan dahsyatnya peristiwa ini. Al-Quran berbicara tentang gunung-gunung yang hancur menjadi debu, bintang-bintang yang jatuh dari langit, dan matahari yang kehilangan cahayanya. Gambaran-gambaran ini melukiskan dunia yang mengalami transformasi mendasar, sebuah penataan ulang kosmik dengan skala yang tak terbayangkan. Pelipatan ini bukan hanya fenomena fisik, tetapi representasi simbolis dari runtuhnya tatanan yang ada. Hukum alam seperti yang kita kenal tidak lagi berlaku. Ini adalah transisi dari dunia materi ke alam spiritual, di mana aturan yang berbeda berlaku. Memahami gambaran-gambaran ini membutuhkan pandang yang melampaui interpretasi literal dan memahami makna spiritual yang lebih dalam yang disampaikannya. Al-Quran menyatakan, "Pada hari kami melipat langit seperti melipatnya lembaran buku. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya." Quran 21:104. Ayat ini menggunakan metafora menggulung-gulungan untuk menggambarkan pelipatan langit. Gambaran yang kuat ini menekankan betapa mudahnya Allah Tuhan membuat perubahan-perubahan monumental ini. Ayat lain berbunyi, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu dan akan dihamburkannya, dan dia akan menjadikannya dataran yang rata. Kamu tidak akan melihat lekukan atau tonjolan di sana." Quran 20:105-107. Di sini Al-Quran menggambarkan gunung-gunung, simbol keabadian dan kekuatan, dihancurkan menjadi debu, menyoroti sifat fana dunia fisik di hadapan kekuatan ilahi. Ayat-ayat ini menggambarkan transformasi dramatis langit dan bumi pada hari kiamat. Mereka menggarisbawahi kekuatan mutlak Allah dan sifat sementara kehidupan duniawi ini dibandingkan dengan keabadian akhirat. Menariknya, konsep alam semesta yang berubah selaras dengan pemahaman ilmiah modern. Astrofisika memberitahu kita bahwa alam semesta berada dalam keadaan fluks yang konstan, dengan bintang-bintang lahir dan mati, galaksi-galaksi bertabrakan, dan lubang hitam membengkokkan struktur ruang waktu. Perluasan alam semesta, landasan kosmologi modern, menunjukkan alam semesta yang dinamis, jauh berbeda dari model statis yang lazim di masa lalu. Lebih lanjut, teori-teori tentang nasib akhir alam semesta seperti Big Crunch, di mana alam semesta akhirnya runtuh dengan sendirinya, menggemakan gambaran langit dan bumi yang melipat. Meskipun teori-teori ilmiah ini tidak secara langsung membuktikan atau menyangkal deskripsi agama, mereka menawarkan persamaan yang menarik. Mereka menyoroti sifat dinamis alam semesta kita dan potensinya untuk transformasi radikal, selaras dengan konsep hari kiamat yang membentuk kembali realitas seperti yang kita kenal.